Jumpa lagi di channel K3 Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 240 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat kering kentang Mustafa yang garing renyah sampai ke dalam dan rasanya manis pedas gurih. Walaupun ini tampaknya sederhana, tapi ada teknik tertentu supaya nanti hasilnya bisa garing renyah sampai ke dalam. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 500 gram atau setengah kilogram kentang, 1500 ml atau 1,5 liter air, setengah sendok teh kapur bubuk. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti ukurannya bisa pas. Langkah pertama, kentang kita kupas lalu kita cuci bersih ya. Kemudian kita potong seperti korek api ya. Jadi ketebalan dan lebarnya ini kurang lebih 1 mili. Terus untuk panjangnya mengikuti kentangnya. Kalau misalkan kita mendapat kentang yang besar, ini bisa kita bagi dua ya, supaya nanti tidak terlalu panjang sehingga mudah patah. Langkah berikutnya, campur air dengan kapurnya. Kita aduk sampai kapurnya ini larut ya. Ini nanti kita pakai untuk merendam kentangnya. Lalu kita masukkan irisan kentangnya ini ya. Kita rendam kurang lebih selama 1 jam ya. Kenapa harus menggunakan air kapur? Supaya nanti hasilnya bisa renyah. Setelah kita rendam kentangnya kurang lebih selama 1 jam, lalu ini kita cuci sampai bersih. Sampai air cuciannya ini bening ya. Tujuannya untuk menghilangkan kapur dan juga patinya sehingga nanti saat digoreng tidak akan lengket. Ini yang sudah saya cuci bersih ya, sampai airnya betul-betul bening. Lalu ini kita tiriskan terlebih dahulu sebelum kita goreng. Panaskan minyak yang cukup banyak sampai betul-betul panas ya. Gunakan api cenderung besar sehingga nanti saat kentangnya dimasukkan langsung menyebar. Setelah minyaknya betul-betul panas, lalu masukkan kentangnya secukupnya ya. Pastikan kentangnya ini terendam minyak. Begitu masuk, jangan diaduk dulu. Biarkan sampai dia nanti agak mengeras, baru nanti boleh kita aduk-aduk ya, supaya tidak hancur kentangnya. Ini kentangnya sudah mulai agak mengeras dan muncul di permukaan dan berwarna agak kekuningan ya. Ini boleh sesekali kita aduk-aduk ya, supaya nanti warnanya bisa merata. Kita lihat ya, tidak hancur dan tidak saling menempel. Ini kita biarkan sampai nanti kering dan berwarna coklat ya. Jangan lupa sesekali diaduk-aduk supaya nanti warnanya ini bisa kuning merata. Kemudian kalau buih minyaknya ini sudah mulai agak berkurang seperti ini ya, lalu ini kita kecilkan apinya supaya nanti hasilnya bisa kering, renyah sampai ke dalam. Kalau sudah terlihat sebagian besar berwarna
kecoklatan seperti ini, sering-seringlah dibolak-balik ya, supaya nanti hasilnya bisa bagus warnanya. Ini sepertinya sudah kering, lalu kita angkat dan kita tiriskan ya. Lakukan hal yang sama untuk sisa kentangnya yang belum digoreng. Jangan lupa besarkan apinya dulu ya. Nah, ini hasilnya kentang goreng yang sudah matang ya. Hasilnya tetap utuh, seperti korek api, tidak hancur. Ini siap kita campur dengan bumbunya. Bahan berikutnya, bumbunya. 25 gram lombok merah. Ini ukurannya relatif ya, kalau misalkan kita suka pedas, bisa tambahkan lebih banyak lagi. Kalau misalkan kita tidak suka pedas, ya bisa dikurangi ukurannya. Bisa juga kita menggunakan cabai rawit merah, sesuai dengan selera kita masing-masing. 50 gram gula pasir, setengah sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya tidak asin. 15 gram bawang putih atau kurang lebih 3 siung ukuran sedang. 2 lembar daun jeruk purut, ini saya hitung 1 lembar ya. Kemudian 1 batang serai. 30 ml air atau ini setara dengan 2 sendok makan. 1 sendok makan minyak untuk menumis. Langkah pertama, bumbu kita bersihkan, lalu kita cuci sampai bersih ya. Kemudian lombok merah supaya nanti baunya tidak langu, ini bisa kita rebus dulu sampai matang. Lalu serai kita memarkan. Kemudian haluskan lombok merah dan bawang putihnya sampai halus. Ini sudah halus ya, siap untuk kita tumis. Langkah berikutnya, tumis bumbu sampai layu ya, sampai harum baunya. Kemudian masukkan airnya, juga garam dan gulanya. Kita aduk, lalu ini kita biarkan sampai mengental ya, atau merambut. Sebaiknya gunakan api cenderung kecil supaya tidak gampang gosong. Ini sudah mengental, lalu kita matikan kompor ya, baru nanti kita campur dengan kentangnya. Lalu ini kita aduk cepat ya. Ini tahap yang paling sulit untuk mencari pasnya. Kalau misalkan kurang kemerambut atau kurang kental, nanti hasilnya akan lembek. Tapi kalau misalkan terlalu kental, nanti hasilnya akan mengkristal ya. Jadi ini memang tahap yang paling sulit untuk mencari pasnya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini hasilnya kentang Mustafa yang sudah jadi ya. Ini renyah, garing sampai ke dalam. Untuk menghasilkan kering kentang Mustafa yang renyah, garing sampai ke dalam, maka kuncinya yang pertama, pastikan kentang diiris seragam ukurannya ya, kurang lebih 1 mili ketebalannya. Yang kedua, rendam kentang dalam larutan air kapur selama kurang lebih 1 jam. Kemudian kita cuci sampai betul-betul bersih, sampai air cuciannya ini bening ya. Tujuannya selain menghilangkan kapurnya, juga menghilangkan patinya sehingga saat digoreng tidak akan saling menempel satu sama lain.
Yang ketiga, teknik menggorengnya juga harus diperhatikan. Masukkan kentang ke dalam minyak yang banyak dan sudah dipanaskan terlebih dahulu sampai betul-betul panas. Gunakan api cenderung besar. Begitu kentangnya masuk, jangan diaduk dulu, biarkan sampai kentangnya agak mengeras dan mengambang di atas. Kemudian baru diaduk-aduk. Kemudian, setelah buih minyaknya ini berkurang, kecilkan apinya. Baru kemudian kita aduk-aduk sampai kuning kecoklatan, sampai kering. Yang keempat, memasukkan kentang ke dalam larutan gulanya harus pada saat yang tepat. Kalau misalkan gulanya kurang kental atau kemerambut, maka nanti hasilnya cepat melempem atau lembek. Tapi kalau misalkan terlalu kental, terlalu kemerambut, maka nanti hasilnya bisa mengkristal. Jadi harus betul-betul pas waktunya. Pencampurnya sebaiknya dalam keadaan kompor sudah mati ya. Karena kalau misalkan kompor masih menyala, kemungkinan besar nanti akan membuat hasilnya mengkristal. Jadi sebaiknya matikan kompor baru dicampur sampai rata. Ini adalah resep standar. Jadi kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat kentang Mustafa yang garing renyah sampai ke dalam dan rasanya manis pedas gurih. Terima kasih telah menonton video ini.